Baiklah, selamat pagi untuk anak-anak kelas 12. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran laundry, di mana pesertanya banyak sekali ini ya. Jadi 53 orang. Gimana ini untuk kelas 12 ya. Baiklah, untuk melanjutkan pembelajaran laundry, mari kita awali dulu dengan Panganjali umat. Om Swastiastu. Di mana kelas 12, ya, khususnya dalam pembelajaran produktif, itu sudah dijadwalkan, mudah-mudahan tanggal 21 September kita sudah ada pertemuan langsung, khususnya produktif, dan sudah dipersiapkan untuk jadwal. Jadi kalian mudah-mudahan nggak ada halangan, 21 September kalian sudah ke sekolah melakukan praktek. Itu dia ya. Makanya di sini Pak harapkan dalam proses pembelajaran secara daring ataupun melalui media Zoom ini, Pak harapkan kalian dapat memperhatikan dengan baik sehingga nanti dalam proses pelaksanaan praktek kalian tidak bingung lagi apa yang harus dilakukan. Ya. Nah, di sini kita akan membahas salah satu perlengkapan yang dibawa oleh Valet, di mana yang sudah kita bahas adalah tentang formulir laundry. Ya, tentang formulir apa saja yang dipergunakan oleh Valet dalam pick up gas laundry-nya, dalam pengambilan pakaian tamu ke kamar. Nah, ini sudah kita bahas. Ya. Mungkin biar lebih semangat lagi, ada nggak mau yang menyebutkan di sini? Wah, ini Ayu Trisna belum selesai pertanyaannya, udah angkat tangan ini. Ya, silakan Ayu Trisna. Apa saja form yang digunakan di dalam laundry, silakan disebutkan saja. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Trisnawati dari kelas 12 AP6 nomor absen 10. Formulir laundry yang digunakan oleh seorang valet yaitu pertama ada laundry list, yang kedua ada laundry voucher, yang ketiga ada list of voucher atau daily guest laundry, yang keempat ada valet record. Ya, jadi bagus sekali ya Yutrisna. Jadi ada 4 formulir yang digunakan nanti oleh valet. Jadi tadi sudah disebutkan formulir-formulir yang digunakan ada laundry list, laundry voucher, list of voucher atau daily guest laundry recapitulation, terus ada valet record. Cuman nanti di dalam praktek ini akan disederhanakan. Untuk laundry voucher itu sudah dimasukkan ke dalam laundry list. Gimana bentuknya nanti kita pelajari. Ya, pada pertemuan sekarang akan tampilkan formulir tersebut, kita akan pelajari dan bagaimana pengisiannya. Sehingga nanti dalam praktek, begitu diserahkan form, kalian memperhatikan secara langsung, kalian sudah memahami apa yang harus dilengkapi. Ya. Termasuk formulir-formulir yang lainnya, list of voucher dan valet record, itu sudah direkap ke dalam logbook laundry. Nah, sebelum kita membahas lebih detail tentang laundry list yang akan kalian gunakan nanti, ada yang bisa menjelaskan kembali apa laundry list itu? Silakan untuk Loli. Selamat pagi, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Nika Deluri Prasintia dari kelas 12 AP10. Laundry list adalah form yang berisikan data informasi mengenai laundry, baik
itu untuk minta informasi, permintaan dari tamu, dan data tamu. Formulir ini diisi oleh tamu serta valet. Fungsinya adalah sebagai bahan informasi dan alat kontrol atas setiap pencucian di laundry. Laundry list ini ada 3 rangkap. Yang pertama yaitu yang asli untuk tamu, yang kopi kedua untuk di FO kasir, dan kopi yang ketiga untuk shift. Oke, lengkap sekali. Loli, nomor berapa tadi? Nomor absennya? Nomor absen 19. 19. Jadi sudah disampaikan kembali oleh Loli Prasintia tadi tentang laundry list. Jadi apa itu laundry list? Apa fungsi daripada laundry list? Termasuk laundry list ini dibuat rangkap berapa? Itu sudah diulangi oleh Loli Prasintia untuk mengingat kembali. Selanjutnya laundry voucher. Ada yang mau mengingat kembali? Cynthia Dewi. Silakan Cynthia Dewi. Pagi, Pak. Ya. Laundry voucher adalah kwitansi pembayaran atau laundry voucher, yaitu kwitansi atau form yang digunakan untuk mencatat, menjumlahkan biaya atau pembayaran laundry. Laundry voucher dibuat berdasarkan laundry list. Akan dibuat dari laundry voucher ini dapat diketahui beberapa biaya pencucian yang harus dibayar tamu. Sedangkan untuk mengisinya menjadi tanggung jawab seksi counter ataupun administrasi. Cynthia Dewi, AP berapa Cynthia? Dari 12 sampai 8. AP 8 nomor? 23. 21. 23. 23. Hampir 21 dapat nilai ya. Jadi laundry voucher ini kwitansi pembayaran. Sehingga kita dapat menjumlahkan dan berapa tamu harus membayar laundryannya tersebut. Itu intinya yang disampaikan oleh teman kalian tadi, Cynthia Dewi. Selanjutnya, list of voucher. Ini Yulia Stuti, silakan. Selamat pagi, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Nika Delia Stuti. Saya dari kelas 12 AP6, nomor absen 34. Silakan. List of voucher atau daily gas laundry recapitulation, yaitu rekapitulasi dari laundry voucher yang biasanya dibuat dalam satu shift, di mana dari laundry voucher itu dikumpulkan kemudian didata sehingga kita bisa melihat berapa penghasilan laundry selama satu shift tersebut. Ya, jadi disampaikan kembali oleh Yulia Stuti. Recapitulation ini adalah rekap dari penghasilan dalam satu shift, 1 jam kerja. Ya, sebelum melakukan handling over ke staff berikutnya, ke petugas berikutnya, kita jumlahkan dulu biayanya berapa penghasilannya, udah balance nggak? Jangan sampai nanti istilahnya kita norok pembayaran tamu. Itu dia, jadi harus direkap dia. Selanjutnya yang terakhir, silakan Amelia. Valet record. Selamat pagi, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Niwayana Melia Eka Putri, nomor absen 4, kelas 12 AP11. Valet record adalah formulir yang digunakan oleh petugas valet saat melaksanakan tugas selama satu shift dalam pengambilan maupun pengembalian cucian tamu. Valet record. Ya, jadi disampaikan oleh Amelia kembali, diingatkan kembali. Jadi untuk merekap ataupun mendata kegiatan valet intinya, ya baik dalam pengambilan maupun pengembalian gas laundry-nya. Ya, jadi biarpun yang mengikuti konferensi ataupun meeting ini sedikit, tapi semuanya ini yang benar-benar memperhatikan materi ya, Pak, perhatikan berlomba ini untuk menjawab. Bagus sekali. Kita akan melanjutkan sekarang bagaimana laundry list yang digunakan nanti ketika kalian melaksanakan praktek ataupun ujian di sekolah. Nah, kalau diperhatikan tampilannya ataupun definisinya yang sudah kita bahas tentang formulir-formulir ini. Nah, ini tampilan daripada laundry list yang akan kalian pergunakan, di mana
di dalamnya sudah terdapat apa kwitansinya atau laundry vouchernya. Ya. Nah, di sini kalau diperhatikan karena informasinya banyak sekali, kita akan pelajari bertahap dia, biar kalian benar-benar memahami. Apalagi kalau di tampilan mungkin kurang jelas, ya kita akan lihat per bagian. Ini secara utuh seperti ini tampilannya nanti. Ya, formulir yang kalian gunakan nanti ketika kalian praktek menjadi seorang valet dalam pengambilan cucian tamu ke kamar. Nah, pertama, kita akan pelajari tentang header ataupun kop daripada formulir ini. Silahkan perhatikan baik-baik. Bagian header ataupun kop daripada formulir ini, kalau kalian perhatikan di bagian atas ini berisikan informasi tentang tamu, ya, dan juga di sini berkenaan dengan pelaksanaan praktek, ada informasi tentang diri kalian juga. Kita perhatikan yang pertama, dilihat dari yang tercantum di bagian pojok atas, nama dan nomor. Kalian nanti isikan seperti di sini. Nama kalian isi nama peserta atau ujian, atau nama kalian. Di sini kalian tulis nama kalian, nanti di formnya. Ya. Nomor, itu kalian isikan nomor ujian di sini. Ketika kalian melaksanakan ujian. Atau kalau pada saat pelaksanaan praktek, bisa kalian isi nomor absen. Selanjutnya, informasi dalam laundry list di bagian header, kepalanya, di sini guest name, nama tamu. Ya, jadi kalian tuliskan di sini nama tamunya. Room number, nomor kamar. Sesuai dengan nomor kamar berapa, kalian mengambil pakaian tamu tersebut. Date, tanggal kejadian atau pada saat pelaksanaan kerja, hampir sama dengan date of receive. Date of receive ini adalah tanggal penerimaan cucian. Tanggal cucian diterima, itu dia intinya. Ya, tanggal berapa kalian ngambil cuciannya, dikasih cuciannya, kalian isi tanggalnya di sini. Date of finish, tanggal selesai atau pengembalian cucian. Tanggal berapa kalian sepakati dengan tamu untuk pengembalian cuciannya. Ini bisa dilihat dari layanan yang dipilih oleh tamu. Bisa diidentifikasi dari laundry service yang tertera di sini. Ya. Selanjutnya, di sini terdapat informasi mengenai nomor ataupun kode. Nomor atau kode ini adalah nomor pengeluaran laundry list. Itu dia. Ya. Contoh, misalnya si A dapat tugas pertama pick up ke room. Misalnya diisi kode dari laundry tersebut atau laundry masing-masing hotel tersebut diisi misalnya 01. 01 siapa? Udah bisa diidentifikasi nanti. 02, 03, ya, dan seterusnya. Ini kode pengeluaran form. Itu dia. Nah, itu dari bagian head ataupun kop laundry form ini. Jadi pengisian awal, kalian bisa melengkapi bagian kepala formulir dulu. Itu dia. Kita bertahap. Gimana mengenai informasi pada bagian kepala formulirnya? Udah jelas? Pada kopnya? Sudah? Wayan seneng, udah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah, kita akan lanjutkan. Informasi yang terdapat di laundry list. Nah, setelah diisi, sebagai contoh, seperti ini muncul dia. Ya, misalnya, nama daripada siswa ataupun petugas, Pak isi aja di sini Agung Jaya Negara misalnya, contoh. Ya,
Nomor ujian misalnya 36101. Terus nama tamu Mr. Andrew misalnya. Room number. Jadi di sini Pak sebagai contoh Pak isi aja dulu. Date August 18 2020 ya. Jadi sama dengan date of receive-nya Pak isi. August 18 20 2020 ya. Terus date of finish-nya, tanggal selesainya di sini 1 hari dia. Sehingga di sini August 19 2020 ya. Ambil aja di sini contoh nomor atau code of form. Jadi dari formulirnya Pak isi di sini 01 itu dia. Setelah diisi sebagai contoh nanti seperti ini jadinya. Atau nanti ketika kalian praktek pengisian formnya gini nanti ngisinya. Selanjutnya kita akan mempelajari laundry service. Kalau kalian perhatikan di bawah header ataupun formulir ini, sudah mulai menunjukkan ada informasi tentang layanan pencucian atau laundry service ini. Di mana laundry service adalah layanan penanganan cucian yang dimiliki oleh suatu laundry untuk menentukan apa? Waktu penyelesaian, biaya yang harus dibayar oleh tamu. Itu dia fungsi laundry service ini. Pak ulangi lagi sekali. Laundry service adalah layanan penanganan cucian yang dimiliki oleh suatu laundry di dalam hotel ataupun secara umum, fungsinya untuk menentukan waktu penyelesaian pencucian dan dapat menentukan biaya yang harus dibayar oleh tamu. Jadi ini akan mempengaruhi biaya juga dari laundry service yang dipilih oleh tamu. Itu dia. Nah, di sini Pak ambil setiap hotel setiap laundry memiliki laundry service yang berbeda-beda, layanan yang berbeda-beda. Di sini Pak ambil sesuai dengan formulir yang akan kalian gunakan, itu ada 3 laundry service. Kalau kalian perhatikan di form ini dia. Ada reguler, ada express service, ada urgently service. Ya, nanti biar nggak bingung kalian menemukan di mana sih tempat laundry service itu? Ini harus kalian lengkapi, jangan sampai kosong nanti ketika praktek. Ya, kalau ini kosong, petugas laundry di office nanti bingung. Kapan ini harus saya cuci, kapan harus dikembalikan? Dia nggak tahu nanti. Berarti kalian udah salah sebagai seorang valet. Makanya ini harus kalian isi. Nah, sebelum mengisi laundry service ini, kita pahami apa yang dimaksud dengan ataupun definisi masing-masing layanan tersebut. Yang pertama, one day service atau sering disebut dengan regular service. Pak bacakan kalau kurang jelas dari tampilan. Article collected before 12 noon will be written by 6 p.m. the same day. Article collected after 12 noon will be written the next day with normally price. Jadi definisinya seperti ini. Kalau tamu memilih one day service atau regular service, jika layanannya yang diminta adalah one day service, jika tamu menyerahkan cucian tersebut sebelum jam 12, maka cucian tersebut bisa dikembalikan pada hari yang sama, jam 6 sore. Jadi di hotel ada ketentuan waktu pengambilan cucian. Biasanya pada umumnya, ini tergantung SOP hotel juga, ya. Pada umumnya itu jam 12 akhir pengambilan. Ya. Kalau dia menyerahkan sebelum jam 12, bisa selesai jam 6 sore dengan harga normal, tidak ada tambahan biaya.
Berapa yang tertera harganya di laundry list segitu. Ya. Tetapi jika tamu menyerahkan cuciannya setelah jam 12, dah lewat jam 12, dan dia memilih regular service ataupun one day service, besok cuciannya baru akan dikembalikan. Itu dia. Asumsinya gini, satu kamar menyerahkan cucian. Kita akan menunggu kamar yang lain dulu, baru kita cuci. Biar nggak rugi kita biaya, masa satu kamar nyuci 2 pakaian saja kita operasikan mesinnya dengan harga normal. Kan rugi operasinya. Kita tunggu dulu sampai jam 12, sudah banyak cucian, baru kita cuci, jam 6 bisa selesai. Nah, jika dia menyerahkan setelah jam 12, kita tunggu dulu lagi sampai sore. Sampai jam 6, kumpulkan dulu cucian. Kita proses, besok baru bisa kita kembalikan. Itu dia penanganan regular service. Dengan normally price, harga normal yang tercantum di formulir. Bisa dipahami regular service ini? Ya, pelan-pelan ya disimak. Nanti dibaca lagi, kalau kurang jelas pada pertemuan berikutnya bisa ditanyakan. Express service, layanan yang kedua. Jadi hotel memberikan layanan yang lebih lagi supaya tamunya bisa puas dia. Express service article will be written the same day in 3 until 4 hours. Jadi cuciannya akan dikembalikan pada hari yang sama dalam waktu 3 sampai 4 jam. Jam berapapun dia kasih akan dikembalikan 3 sampai 4 jam penanganannya. Biarpun dia sebelum jam 12, setelah jam 12, dalam jangka waktu 3 sampai 4 jam bisa selesai. Tetapi the express service is available at 50% surcharge. Tapi di sini ada tambahan biaya 50% dari normally price. Itu dia. Tamunya harus bayar lagi 50% dari harga normal. Misalnya dia akan check out. Dia menyerahkan jam 12 lewat. Dia check out misalnya malamnya. Kalau besok dikembalikan berarti cuciannya kan nggak kembali. Tamunya udah check out. Dia harus ngambil express service. Cuman ada tambahan biaya yang dikenakan. Selanjutnya, urgently service. Article will be written as soon as possible in. Jadi di sini dalam waktu 1 sampai 2 jam bisa selesai. Tetapi the urgently service is available at 100% surcharge. Di sini ada tambahan biaya 100%. Nanti dalam praktek pengambilan cucian ke kamar, kalian harus bisa menjelaskan ini ke tamu. Baru tamunya bisa milih. Misalnya tamunya nanya, what kind laundry service available in our laundry? Layanan apa aja yang kamu punya di sini? Kalian harus menjelaskan ini. We have 3 kind laundry service. Kami punya 3 layanan. The first, regular service. Second, express service. Third, urgently service. Yang pertama, kami punya regular service. Yang kedua, express service, urgently service. Kalau tamunya nanti dalam praktek nanya lagi, atau dalam ujian, apa itu regular service? Kalian harus bisa menjelaskan ini. Ini dia definisinya yang kalian jelaskan. Bahasanya boleh berbeda. Yang penting intinya tamunya paham. Ya, jangan sampai tamu check out, kalian tawarkan regular service. Itu udah salah nanti. Ya. Udah? Itu layanannya udah jelas? Kok banyak yang bengong ini? Gimana? Coba dulu ya. Pak, biar nggak, karena ini sedikit emang pemahamannya perlu lebih ya. Oke. Jadi pesertanya coba dilihat
Udah nambah ini 55 sekarang. Ya. Atau ada nggak di sini yang mau mengulangi? Seandainya Pak jadi tamu, Pak nanya, can you explain about regular service? Siapa yang mau menjelaskan? Jangan tegang-tegang, senyum, ya. Jangan cemberut nanti. Ya, nanti terkejut orang tuanya. Aduh, anak saya belajar sampai gitu ya. Udah. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang bisa menjelaskan? Anggap aja udah praktek. Pak nanya ke kalian. Can you explain about regular service? What is regular service? Cynthia Dewi ya? Nah, ini siapa ini? Cynthia Dewi, silakan. Pagi, Pak. Silakan, Cynthia. For the regular service, we collect before 20 noons, and I will be returned by 6 p.m. For the same day. And if you want to collect after 20 noons, and I will be returned the same the next day, and with normally price. Oke, Cynthia Dewi, udah bagus. Ya, poinnya dapat diterima. Ada yang punya pendapat berbeda di sini? Cara menjelaskannya. Ada? Cynthia Dewi tadi 12 sampai 8 ya, nomor 23. Ya. Yuk, yang lainnya ada nggak punya cara menjelaskan berbeda? Atau yang kedua, layanan yang kedua, express service. Siapa yang mau mencoba menjelaskan? Nggak apa-apa salah. Ayo kita belajar dulu di sini. Nanti praktek biar lancar kalian menjelaskan. Express service. Siapa yang mau? Ayo. Yang lain, jangan Cynthia Dewi terus, sudah 2 kali di sini dalam pertemuan sekarang. Ya. Yang lain kasih kesempatan temannya. Silakan Trisna. Ini Trisna juga udah 2 kali ini. Yuk, silakan Trisna. Alright, so I will be explain for the express service. For the express service, if you want to laundry, the laundry will be written on that day with the 3 until 4 hours. Handling can be completed, but there an additional charge of 15% of the 50% of the normal price. Ya, bagus sekali ya. Intinya penanganan cucian tersebut dilakukan dalam 3 sampai 4 jam. Poin yang kedua, ada tambahan biaya 50%. Ya. Jadi gimana pun cara penjelasannya, poinnya yang penting. Ya. Yang terakhir, the third service. Siapa yang mau? Amelia, silakan. For the urgently service, if you want to take the laundry by the urgently service, your laundry will be returned 1 until 2 hours, but that will be extra charge 100% from the normal price. Wah, bagus-bagus ini ya yang hadir hari ini ya. Amelia udah 2 kali ya, Trisna 2 kali, Cynthia 2 kali. Jadi pemahamannya cepat sekali. Nanti kalau semua bisa seperti ini, prakteknya pasti lancar ini ya. Dalam ujian Setungkara ya 2021, mudah-mudahan ujian UKK bisa dilaksanakan, jadi nggak ada masalah dalam menjelaskan ke tamu nanti ya. Melihat daripada waktu, sebenarnya ini banyak sekali informasi yang harus dijelaskan kembali. Pak berikan 1 pertanyaan terakhir. Ya,
Nah, ketika tamu akan check out 1 jam lagi, layanan apa yang kalian sarankan ke tamu? Alasannya apa? Oke, yang udah 2 kali, Pak skip dulu. Yulia Stuti, silakan. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Untuk ketika tamu check out dan dia mau menggunakan laundry service, saya sarankan untuk menggunakan layanan urgently service. Alasannya? Di mana ketika dia menggunakan urgently service itu, kita bisa menyelesaikannya dengan tengah waktu itu 1 jam. Jadi waktu 1 jam itu sudah cukup untuk menyelesaikan pakaian dari tamu tersebut. Namun kita tetap memberikan penjelasan kepada tamu bahwa kita memiliki extra charge tambahan biaya kalau tamu tersebut menggunakan layanan urgent service tersebut. Ya, bagus sekali. Ya. Nah, di sini sebagai seorang valet yang profesional, kalian bisa mengidentifikasi layanan apa yang harus diberikan kepada tamu sesuai dengan keadaan ataupun kasus yang diberikan. Ya. Selain daripada memberikan saran, kalian harus menjelaskan tambahan informasi yang penting seperti tadi disampaikan oleh Yulia Stuti, ya, yaitu mengenai biaya. Jangan sampai kalian, oh ini urgently service saja. Nanti tamunya pas diserahkan, kalian mintai biaya, kok mahal? Nanti dia bisa komplain. Kalian tetap harus menjelaskan, ya, bahwa layanan tersebut terdapat atau ada biaya tambahan. Ya, jadi pemahaman di awal mengenai laundry list, ya, jadi udah bagus sekali, cepat sekali nangkapnya, ya. Mudah-mudahan temannya yang lain nanti bisa mempelajari juga materi hari ini karena sangat penting nanti kalau ketinggalan ini untuk selanjutnya, apalagi masalah perhitungan biaya pada laundry list, ya itu akan lebih rumit lagi ya dalam prosesnya. Pak harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran ya nanti dalam proses selanjutnya setelah ini. Jadi ini yang sudah tadi. Jadi ada mengenai perhitungan nanti ya. Ada informasi dulu di dalam kolom apa saja. Di sini yang terdapat di dalam kolom gimana pengisiannya nanti kita bahas lagi. Lihat daripada waktu. Pak tutup dulu pertemuan karena di sini udah ditunggu ya. Pertemuan sampai di sini dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Oh.